Mama kok kenapa sih nikah sama bule, kok kayaknya nikah sama Syekh aja. Emang kenapa? Kemana-mana harus bilang. Aku kalau aja harus bilang. Terus aku juga harus istilahnya baju panjang gitu. Atau sama aku sering sih dia kayak diskriminasi sama gurunya gitu. Kalau misalkan awal-awal ya waktu ke sekolah gitu ya, waktu kelas 1 kan, Kirana itu hijab kamu kelaciin ya. Terus aku bilang ya aku baca, aku bilang terus karena waktu kita nikah aku ngasih kamu ijab kabul itu tandanya kehidupan kamu itu aku yang jamin, dunia kamu akhirat kamu aku tanggung jawab aku. Wih. Aku nggak bisa lagi bisa lagi nggak bisa lagi. Iya, udah di bawah umur aku ngerasa bosin aja, aku yang paling tahu gitu, aku yang paling tahu tentang Islam gitu, aku yang paling dewasa. Kamu nurut aja, istrinya gitu ya, kalau sekarang ibu udah bisa ngebalikin. Dia bilang, dalam Islam juga kamu harus menutup aurat, ya, karena hanya suamilah yang bisa melihat aurat kamu. Lemes deh. Terus aku nggak mau dihijab, Mas, sekarang akan pelan-pelan ya. Nah, ya proses kamu nggak usah ya. hijab langsung, kamu misalkan dari yang rok pendek lebih panjang atau enggak pakai legging, ya slowly gitu. Yo, Masya Allah, prosesnya ya maksudnya. Keren banget ya. Keren ya. Oke, nih Mbak Rika kan istilahnya yang mengajak Peter gitu ya untuk masuk convert to Muslim gitu ya. Tapi ternyata dengan sendirinya malah Peter yang cari Belajar tahu gitu gitu ya, belajar banyak mengenai Islam dan bagaimana adab-adabnya suami, istri, kewajiban dan haknya kita dan lain sebagainya. Nah, dari Mbak Rika sendiri gimana sih rasanya ketika ya tadi ya ngerasa awalnya kan nggak ya karena lebih senior terus ngerasa lebih tahu soal Islam malah diceramahin istilahnya dikasih tahu sama suami. Itu gimana rasanya? Apakah jadi makin cinta atau gimana tuh? Kadang waktu awal sebel ya, karena aku kan biasanya hidupnya tuh bebas gitu ya. Aku ngomong sama mama aku, mama kok kenapa sih nikah sama bule, kok kayaknya nikah sama Syekh aja. Emang kenapa? Kemana-mana harus bilang. Aku kalau aja harus bilang. Terus aku juga harus istilahnya baju panjang gitu. Atau sama aku, ya udah nurut aja, kan salah kamu gitu, suami kamu nurut aja. Terus ngapain juga kamu ini, bener juga sih ya. Ya, tapi emang sih ya. Lama-lama sih aku juga kan ngapain juga gitu ya, buat apa gitu ya. Kalau dulu kan mungkin yang bukan buat dilihat orang, ketaksian orang. Kalau sekarang kan orang yang udah ada yang benar-benar ngejamin aku udah ada gitu, ngapain juga ngikut. Lama-lama sih ngikutin juga sih waktu, walaupun proses ya, nggak langsung gimana. Proses. Aduh, keren. So Peter, how is it life with her so far? Yeah, life is good. Alhamdulillah setelah hijrah sih kita banyak kemudahan yang dari Allah berikan, Mas. Aku nggak ini ya. Dulu waktu kita mau apply visa gitu ya, kata suami kamu hijab. Kan kita waktu itu kan aku nggak mau belajar bahasa Belanda ya, aku maunya itu ke Belanda aja ya. Terus kita jalur lewat Belgia gitu ya. Nah, aku bilang sama suami, aku nggak mau kerudung, nanti ditolak visa aku gitu ya. Ya terserah gitu. Dan jalur Belgia itu kita ditolak karena mungkin ya sedikit aneh gitu ya, tinggal di Belanda. Tapi apply-nya ke Belgia. Jadi kita nggak ditolak ya. Nah waktu itu udah gitu, malah kita lillahi ta'ala, aku pakai kerudung ya. Malah langsung terus apply visa yang ke Belanda, kita malah diterima. Oh gitu. Malah banyak ininya, banyak rintangannya, tapi ya intinya ya apapun kalau kita ikutin apa yang perintah Allah, insya Allah itu jalannya itu pasti dilancarkan. Masya Allah. Aduh, keren. Menarik ya, maksudnya memang setiap yang kita dengar story-nya selalu berbeda dan juga menarik gitu ya. Ibaratnya justru
banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Ini sebuah perjuangan dalam pernikahan mereka ternyata gitu ya. Tapi ternyata yang menarik juga adalah di sini berarti ada spiritual journey juga ya, yang bukan cuma dihadapi oleh Peter, tapi juga ternyata Mbak Rika pun juga mengalami spiritual journey. Ini uniknya justru banyak hidayah yang datangin dari Peter ke Mbak Rika juga ini gitu unik, ya. Nah, ini mungkin bisa ceritain juga nggak Mbak Rika, setelah berapa lama sih? Ya memang kita semua menghargai proses dan hidup memang penuh dengan proses ya. Tapi sampai kapan akhirnya Mbak Rika memutuskan untuk nurut kata suami, berhijab dan sebagainya? Apakah memang pas waktu dari Indonesia apply visa itu ke Belanda terus langsung pakai hijab, atau di Belanda masih lepas hijab dulu sampai berapa lama atau gimana tuh? Nah, gini, jadi jadi aku dapat visa ke Belanda ya, aku dapat visa ke Belanda. Aku waktu itu hijabnya masih buka tutup waktu Indonesia ya. Nah, aku alhamdulillah dapat visa. Tapi waktu itu visanya masih visa vakansi, masih visa liburan. Gitu ya. Jadi kita karena kan untuk visa ke Belanda ini, kalau untuk tinggal ya, itu butuh kita harus punya diploma bahasa Belanda dulu. Jadi aku maunya itu susah kan ya. Jadi aku kesana itu hitung-hitung sambil belajar. Jadi aku liburan 3 bulan di Belanda, 3 bulan di Indonesia. Terus kalau udah gitu ke Belanda lagi. Jadi aku untuk liburannya itu 2 kali liburan ya, 3 bulan. Dan dalam masa itu, nah waktu pertama kali ke Belanda, aku mau dikerudung, dikerudung. Terus aku mau dibuka kerudung di ke Belanda itu. Dia nggak boleh buka kerudung. Kenapa? Waktu itu ada kan kita mau your cousin mau married ya, Els dia mau married. Aku pikir aku udah nyiapin gaun cantik gitu ya, mau tempat ke party gitu ya, aku mau buka kerudung. Dia nggak boleh keluar. Kamu nggak boleh keluar. Kenapa? Kita kan mau ke party gitu. Aku udah siapin baju party. Nggak boleh, kalau kamu nggak pakai kerudung, kita lebih nggak pergi. Ya. Jadi aku setelah pulang ke Indonesia, aku emang itu udah nggak dibuka-buka lagi di kerudung. Waduh, Masya Allah, keren banget ya ceritanya ya. Jadi imam yang baik banget gitu ya untuk ingetin. Tepuk tangan dulu teman-teman. Peter kayaknya kan ya. Kita appreciate banget. Peter, when you become a Muslim and then there are a task that we should do every Ramadan, you have to do the fasting on the fasting month. When was the first fasting month and how about it? I mean, it's summertime. Oh, summertime. So how long is it? My first fast was a difficult fast. It was in the middle of summer. How many hours? How many hours? Oh, I don't know, like 14 hours. 14 hours. Jam 2 kita sahur, jam 11 kita buka puasa. Jadi 2 jam gitu malamnya. Cuma makan 3 jam gitu. Makan cuma 2-3 jam doang ya. Habis itu full malah puasa. Kalau summer tuh kayak gitu karena siangnya lebih lama kan di situ ya. How is it? Is it hard for you? Was it hard at first? It was hard. I do a physical job, so I use a lot of body liquid. Normally I drink a lot of water. Oh, I see. Then it's not possible. Oh, dia emang jujur banget orang ya. I can do it. And then, how long that you can adjust in the fasting situation after become a Muslim? How long? And how many years you can adjust the Ramadan? Dia waktu udah Muslim dia puasa, setelah Ramadan dia langsung puasa. Ya, after you Muslim dan directly. Langsung. So what is this? 2012? Yeah. Full month? Almost a full month. Sometimes I don't fast. When the weather is too hot and you get like physical sick, it's not possible to complete the fasting. It's a process ya. You know, I'm no good when I pinsang during the job. Pingsan. No good. Iya. Oke, nah, Mbak Rika, ini kan in Islam you can never harm your own body. Yeah. For your body, like you really get sick. It's Even in fasting month, when your body is not in a good condition, you allow to break the fast and you can repay. You can repay it in the next day or the next. And how about Islam di Belanda?
Islam in Holland. In How is Holland. I mean, is it hard to become a Muslim in Holland? In Well, Holland? not really. Islam is growing here also. Oh, oke. tumbuh ya. Nah, Mbak Rika, ini kan berarti Mbak Rika pertama kali ke Belanda itu 2014 ya? 2004. Enggak, 2012. 12. Tapi kita belum masih itu visanya visa buat liburan ya. Iya, masih bolak-balik gitu ya. 2013-an lah aku ke Belanda gitu Nah, ya. benar-benar stay. Berarti kan di saat itu pun mungkin di benaknya Mbak Rika emang ke Belanda namanya juga di negara yang minoritas Muslim. Kepikirannya kan ya nggak pakai kerudung gitu ya. Dan ternyata kan situasi yang membuat Mbak Rika jadi berkerudung karena tuntutan suami. Nah, ketika itu di masa-masa itu orang-orang pakai kerudung itu sesuatu yang aneh nggak sih atau emang udah biasa di Holland, di Belanda? Enggak sih, di sini udah banyak Mbak yang di kerudung gitu udah kebetulan kita juga tinggalnya itu di daerah yang emang muslimnya lumayan banyak ya. Di sini juga ada masjid. Jadi kalau di daerah sini sih Apa namanya? Nah, dan Schonhoven. Oh, oke. Oh, kita sekali-kali boleh juga jalan-jalan. Berarti bisa ya? Di Indonesia banyak saudara kita ada di Schonhoven. Biasanya kita kemarin ke West Amsterdam, waktu itu banyak Indonesia. Iya, West Amsterdam banyak juga orang Indonesia. Tapi di Amsterdam. Tapi ininya Maroko ya. Oh, Maroko sini. Oh, iya. Nah, terus di sana ada pernah perlakuan yang mungkin kurang enak juga nggak sih, Mbak Rika? Ya terkadang kan ya masih ada ya stigma orang yang Islamofobia or something gitu ya. Ada nggak pernah perlakuan yang gimana gitu selama tinggal di sana dengan menggunakan atribut Muslim? Kalau misalkan basically ya, kalau government ini Belanda ini menghormati apa orang pakai, apa orang pendapat itu emang boleh ya. Kalau the way Belanda is mah you can dress whenever you like. Oh iya. Ya tidak apa-apa, cuman karena kadang ada orang-orang aja, tapi nggak banyak sih orang-orang yang emang sinis, orang-orang yang emang ngatain kita apa gitu ada aja. Tapi kalau misalkan mereka emang terang-terangan begitu, kita bisa lapor polisi jangan gitu. Karena emang itu dari Belanda sendiri itu kita bisa memakai baju apa aja. Jadi di sini emang negara Eropa yang benar-benar free, kita bisa berpakaian apa aja yang kita mau, kecuali emang kalau nikab ya. Kalau nikab di sini emang kalau ke tempat-tempat umum nggak boleh. Ya, nikab tidak boleh. Nikab umum. Nah, soalnya saya lihat di Instagram anaknya Mbak Rika sama Peter ini yang cewek kecil udah pakai hijab. Aku lihat lagi jalan bawa tas gitu kan. Wih, lucu banget ini gitu kan. Oh gitu. iya, udah pakai ya. Apalagi kalau itu itu anaknya kalau bawa ke Indonesia jadi model itu bisa tuh. Mix ya. Iya benar. Tapi Mbak berarti anak-anak udah pakai hijab. Berarti apakah di sana sekolah-sekolah Islam itu juga banyak atau masih international school aja? Kirana sih masuknya public school. Cuman dia itu cuma satu-satunya aja anak kecil yang berhijab. Di sekolah itu cuma dia aja. Loh, itu makanya aku cuma satu aja, makanya alhamdulillah dia udah dari kecil kita pengen dia itu udah punya basicnya itu kuat untuk berhijab gitu. Dia juga udah dari kecil udah ngerasain kayak dibully, diapain, tapi alhamdulillah sih selagi kita support dia gitu, insya Allah dia kuat. Gitu. Masya Allah. Umur berapa sekarang Kirana? 7 tahun. 7 tahun. Apa yang membuat Kirana percaya diri di antara teman-temannya yang mungkin ya nggak pakai hijab gitu ya, tapi membuat dia yakin dan tetap percaya diri aja, dia nggak lepas dengan atribut muslimannya dia? Jadi sama papahnya itu dikasih kayak distimulasi gitu ya. Awalnya kan waktu umur 4 tahun ya, kalau papahnya mau keluar, papa ikut. Kalau ikut hijab dulu ya. Gitu. Nah, jadi lama-lama anak itu jadi kebiasaan. Jadi kalau itu sama papahnya harus hijab. Ya lama-lama ke sekolah juga dia jadi enak berhijab. Sering sih dia kayak diskriminasi sama gurunya gitu. Kalau misalkan awal-awal ya waktu ke sekolah gitu ya, waktu kelas 1 kan, Kirana itu hijab kamu kelaciin ya. Selama 6 bulan tuh anak digituin, papahnya nggak tahu. Aku tahu, cuman aku nggak bilang sama papahnya. Aku pikir ya mungkin di sekolah nggak boleh berhijab kali ya. Gitu. Ya udah. Nah, suatu saat dia yang anterin ke sekolahnya.
Terus sama gurunya biasa kan tiap pagi ya, Kirana udah bilang itu hijab kelaciin gitu ya. Suamiku marah, jangan tunggu dulu ya, jangan berani-berani pegang keluarin hijab dari saya, hijab parah. Mau lagi Kirana, kalau misalnya nggak boleh pakai hijab kita pulang. Gituin sama dia. Dia kan orang Belanda asli, dia tahu peraturannya sini gitu ya. Di sini tuh Belanda kita bisa pakai baju apa yang kita suka. Kenapa anak saya nggak boleh berhijab? Masya Allah. Terus saya ngomong ke kepala sekolah, terus dia ngomong ke kepala sekolah, akhirnya diperbolehkan Kirana berhijab. Masya Allah. Wah, Peter, Masya Allah. Peter, when the first time, when you got your first kid, like what year was that? Tahun berapa tuh? Kirana, when Kirana was born, it was like a complete family. To you, like you have a wife from Indonesia, and then you have what do you call it? The situation that probably rarely people have, like in your family, different kind of culture, different countries, and then you have a baby, your first daughter, and how do you feel at the moment? Yeah, it was good. It was good. I like it. I'm not a baby kind of guy, you know. I like kids when they grow up. But baby, you take care of it, you love it. But, it's not my thing. Karena ada istri yang bakal ngasuh semuanya, jadi dia aman. Nah, ini menarik nih. Biasanya punya anak, apalagi di luar negeri, kebanyakan dari pasangan yang kita wawancara adalah ketika melahirkan milih di Indonesia ya. Iya. Karena banyak kebiasaan yang mungkin belum bisa adaptasi kalau di luar negeri. Nah, ini Mbak kan lahirnya di sana ya, gitu. Itu kayak baby blues, kemudian misalnya kerepotan ngurus anak, udah gitu nggak ada neneknya juga kan di sana. Itu gimana? Ngurus sendiri biasanya. Ya? Tapi aku semangat itu di sini itu ya Mas, sesuatu itu dia negara itu ikut membantu gitu ya. Kayak kita gimana cara merawat baby, gimana kalau cari baby nangis gitu ya. Di sini tuh 24 jam kita bisa telepon dokter gitu. Ada orang yang nolong kita gitu ya. Waktu aku lahiran juga gitu, di sini tuh disiapin perawat di sini yang ngurus baby, ngurus kita, masak, nganterin ke sekolah. Waktu itu kan masih itu ada perawat yang sama kita itu kurang lebih selama 2 minggu sampai kita benar-benar pulih gitu ya. Itu enak dari situ tuh gitu. Jadi kita nggak ya dia ngerjain semuanya, mulai dari cuci baju tapi cuci baju kan kita ada mesinnya ya. Tinggal ada perawat yang kesini yang ngebantu kita gitu. Itu dibayar negara? Itu berbayar atau free atau gimana? Berbayar negara? Itu insuran yang bayar. Kita tanya mengenai kehidupan di sana ya. Mbak, berat gak sih hidup di sana, Mbak? Waktu awal-awal doang sih ya. Waktu awal-awal mungkin kita belum kenal siapa banyak orang gitu ya. Kenal banyak orang apalagi Indonesia, pengajian bareng. Alhamdulillah sih betah aja sih. Ada pengajian? Merasa nyaman gitu. Sini tuh nggak terlalu banyak gosip sana gosip sini. Karena kita nyantai aja. Karena ya emang basically kan kalau di luar katanya individualnya ini banget ya, tapi terbukti di sana malah mereka ada kelompok pengajian gitu ya. Pengajian, itu kelompok pengajian sesama orang Indonesia atau negara-negara lain juga? Aku sih lebih ada juga sih kalau kita mau ke tempat pengajian Maroko gitu, cuman aku lebih memilihnya ke pengajian Indonesia karena kita kayak ketemu saudara, kita masak bareng gitu. Banyak. Banyak orang Indonesia di sana. Alhamdulillah banyak sih ya. Kalau aku pengajian ya, kalau aku mengundang orang penuh juga di rumah. Banyak alhamdulillah. Kalau misalnya di Den Haag, Rotterdam itu banyak muslimnya. Orang Indonesia ya. Biasanya berapa kali sih kalau misalnya di Indonesia mungkin ya bisa dibilang kayak seminggu sekali, bahkan ada yang berapa kali seminggu gitu ya. Nah kalau di sana tuh kayak pengajian tuh berapa kali tuh Mbak? Nah tentu sih ya kalau dulu sebelum corona gitu kita pengajian itu kita di Rotterdam itu tiap 2 kali seminggu, tiap kali Sabtu. Tapi untuk sekarang karena kita nggak punya masjid sendiri, nggak punya tempat sendiri, jadi paling ada orang yang mau syukuran atau anak meninggal apa gimana itu kita datang ke rumahnya. Paling sebulan sekali lah kayak gitulah. Itu biasanya Peter join juga atau gimana tuh? Gabung atau seperti apa? Ya dia ikut juga.
Ya, you may ya, another mosque. Mostly. Kemarin kita ada ini Ustaz Salih ke Ustaz Salim Mafila. Salim Mafila. Iya. Di mana? Kemana dia? Ke ini, beliau ke Utrecht. Utrecht. Ke Utrecht itu berapa lama tuh? 30 menit. Oh, nggak terlalu jauh ya. Peter, after you have successfully grows with your wife, having a good family in Schotenhoven. Schoenhoven. Is there any way that you have imagined to live in Indonesia with your family, or I mean, you enjoy live there? With your, Oh yeah, I love living in Indonesia. Oh ya? Mau dia Oh ya? pengen dia ke Indonesia. Tapi ada kepikiran mau stay atau cuma sekedar holiday? Stay. You want to stay on Oh no, I don't want to live there. That's better. Oh ya, oke. Indonesia is a nice country. I like it. Baik ya, Mbak Rika dan juga Peter ya. Memang kalau misalnya kita orang-orang nih setiap kali kita tayangkan playlist kita kalau jodoh nggak kemana, rata-rata yang ditanyain adalah living cost di sana seperti apa sih? Berat gitu. gak sih Berat hidup di gak sana? sih hidup di sana? Kadang kan kalau kita di Indonesia terkadang penghasilan berapa tapi pengeluarannya yang besar banget. Nah, tapi kalau di sana kan saya dengar bahwa setiap penghasilan sana kan memang dipotong untuk pemerintah, di mana memang pajak-pajaknya itu kembali lagi ke masyarakat gitu ya. Nah, kira-kira berat gak sih Mbak di sana tuh? Emang sih ya, kita di sini tuh istilahnya kalau misalkan kayaknya kebanyakan rata-rata itu jadi habis buat bulanan aja. Kayak misalkan kita bayar, emang kayak sekarang energi bayarnya kita sebulan ini bayarnya kita 350 euro, sekitar 5 jutaan gitu ya. Terus lagi insuran, kalau insuran kan kayaknya belum 18 tahun, jadi kayaknya nggak bayar insuran, jadi anak-anak nggak bayar insuran, jadi kita aja yang bayar insuran. Oh berat juga ya Mbak. Tapi segitu ketolongnya itu kayak banyak bonus, banyak kali dari kerjaan ada bonus, ada apa itu ketolong kita buat liburan atau buat do nice thing gitu ya. Tapi kalau dia itu kan kerjanya, kalau misalkan mau kerjanya savingnya banyak, dia harus kerja overtime itu, alhamdulillah itu bisa. Aku juga di sini kan jualan-jualan juga produk-produk Indonesia, alhamdulillah. Nah ini tentu juga memang mau di Indonesia atau di luar negeri juga memang pasti ada cobaannya gitu ya, budgetnya pasti ada. Misalnya orang wah enak juga tinggal di luar negeri, pendapatannya gede gitu ya, ya karena living cost-nya juga gede. living cost-nya gede. Ya, sekarang kita lihat yuk bagaimana sih suasana di sekitaran rumahnya. Jadi punya bayangan kalau tinggal di Belanda kayak gimana. Boleh nggak sih Mbak kalau misalnya house tour atau mungkin bisa lihat di sekeliling seperti apa sih? Kalau ini kita kalau di rumah lagi berantakan, aku belum rapi-rapi, mungkin keluar aja ya. Oke, nggak apa-apa. Mau ikut keluar saya? Sayang, sayang. Dia kayak dia emang akunya kadang istri, kadang sayang juga sih. Kadang istri katanya. Ini kayak apa ya? Sayang, Hani. Sayang terus ya. Hani sayang gitu, masih romantis banget ini. Wah, ini seru nih. Nih aku mau pamer ini nih. Wah, ini kayak mangga itu, ya? Bukan, itu apa ya? Mangga dong ini? Apa? Ada 5. Apa? Banyak banget. Apel. Tengah metik. Wah, seru banget. Kalau masjid ke sana dekat, masjid ke sana. Seru banget ya. Waduh. Berarti itu persis depan rumah ya, ada pohon apel itu ya? Iya, ada pohon apel, terus ada pohon pir juga. Sebenarnya sih aku kan senang bercocok tanam gitu. Pir, terus ada pohon apa lagi ya ini? Cherry. Seru banget ya, subur ya di sana tanahnya ya? Ya, alhamdulillah. Ini cherry. Terus ini pohon apa ya? Pir. Mbak Rika. Nih kebun kita. Ya. Kan di sana tadi kan kalau kita lihat buahnya kan gede-gede banget ya, terus bener-bener itu enak banget dilihat. Kalau di Indonesia itu semua udah dibungkus-bungkusin tuh supaya nggak ada yang ngambil. Nah kalau di sana kira-kira perlu dibungkusin nggak sih? Enggak lah, kalau mau ngambil aja. Iya ya. Waduh, ya Allah.
Waduh, Masya Allah ya, seru banget ya. Tuh ya, ini kalau di sini lihat bagaimana bahagianya, lingkungan juga bagus, itu ya. Iya. Jadi apa? Nah ini rumah kita ini di sini. Masya Allah, pinggir jalan lagi ya. Aduh. Ya, di sini tuh alhamdulillah Mas, Mbak, aman ya. Di daerah aku tuh aman ya. Nggak banyak apa ya. Kriminal gitu ya. Anak-anak di mana, Mbak? Orang Belanda ini terkenalnya ini apa jujur orangnya. Jadi kalau masih di daerah aku ya masih aman-aman aja gitu. Kadang nggak ada ini ya, terlalu banyak kriminal gitu. Mbak, ini kalau yang udah nonton kita kemudian mau kenal lebih dekat sama keluarga dari Mbak Rika nih, boleh di-share nih Sosial IG-nya. medianya, bikin YouTube juga nggak sih Mbak Rika sama Peter? Ada Apa tuh namanya? Rika Kartika, cuman emang jarang-jarang ya. Oh, Rika Rika Kartika ada Kartika. YouTube aku. Kalau berdua misalnya ada orang Indonesia yang mau kenal lebih dekat, mau tanya-tanya mengenai hidup di Belanda atau juga gimana-gimana, bisa add Instagramnya apa tuh? Rika Audenes. Rika Audenes. So, teman-teman langsung aja di add ya. Bisa ngobrol gitu ya. Mbak Rika and Peter, do you have something to say to your family in Indonesia? Probably keluarga di Cianjur atau di Bali. Monggo silahkan. Siapa tahu mereka nonton tayangan ini atau nanti bisa di-share linknya. Halo semuanya, keluarga yang di Cianjur, mama, adik-adik. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih rezeki, dikasih umur panjang. Kita insya Allah bisa ketemu secepatnya, dan teman-teman di semua yang dimanapun Anda berada, insya Allah mudah-mudahan kita bisa tetap silaturahmi. Thank you so much. Thank you so much. Atas waktunya, atas kebahagiaannya, Sama-sama. sharingnya. Terima kasih juga, Masya Allah. Semoga sehat selalu, terus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dan insya Allah berjodoh hingga jannah nanti. Amin, Insya Allah kumpul lagi Amin. ya. Ya, doa yang sama buat keluarga Mas Ari sama Mbak juga. Sama-sama, Amin. terima kasih ya Mbak. Mungkin sebelum kita tutup, Semoga nggak ada kita... gosip-gosip yang aneh-aneh ya. Oh, jangan. Iya itu kok bisa sampai gue sih bisa ke Belanda loh teman-teman. Bayangin. Mas Ari katanya menikah Nabila itu. Kalau dia mau nikah lagi, jitakin aja Mbak. Abis sama kena sama mertua nanya, ibu saya nanya, ya Allah. Kadang-kadang orang bacanya nggak sampai habis kali ya. Aduh, ampun. Bapak mancing-mancing Pak, masalahnya Pak. Gitu. Nah ini ya beritanya tahunya dari Amerika. Berita kesebar di Indonesia, kedengeran sampai Belanda. Bayangin nih, kayak kehebatan media ya. Waduh. Oke, sekarang Doain ya Mbak biar kita bisa langgeng gitu, nggak perlu Amin. nambah lah ya kalau perlu ya. Nggak perlu. Kata aja udah repot ya. ya setuju banget ya. Yeah. Oke, kalau gitu teman-teman, itulah dia tadi obrolan kita bareng dengan pasangan yang luar biasa sekali. Benar-benar ngebawa kebahagiaan dari Belanda sampai juga ke Jakarta. Mudah-mudahan juga nyampe juga ke tempat kalian semua. Benar. Gitu ya. Karena pastinya cinta itu butuh usaha, bukan cuma sekedar cinta-cinta doang, bucin-bucinan, tapi ternyata kita harus buktikan. Benar, itu, ini ya. effort atmosfernya, nuansanya lovely banget ya. Mudah-mudahan bisa juga tertular ke teman-teman semuanya. Dan kalau kalian juga rencana ingin hidup di luar negeri, ingin kenalan juga dengan siapa tahu berjodoh di luar negeri, monggo silakan tinggal DM aja ya. Tadi udah dikasih tau ya. Tinggal di DM, Sosial tanya-tanya aja medianya gimana terserah. seperti apa. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.